Meliuk-liuk di atas perahu yang tengah cepat melaju di Sungai Kuantan, tarian bocah pacu jalur dari Riau ini pun viral di media sosial. Fenomena ini bahkan sempat membuat para pemain klub sepak bola Eropa ikut-ikutan melakukan gerakan ala bocah pacu jalur itu. Seperti yang diunggah akun TikTok resmi PSG, Bradley Barcola dan ex-penggawa bintang mereka Neymar yang ikut menarikan tarian pacu jalur ketika mencetak gol dan menyatukannya dalam selebrasi kemenangan. Fenomena ini juga diunggah oleh akun TikTok AC Milan. Maskot tim mereka, Milanello, menirukan tarian pacu jalur di sebuah ruangan. Tarian bocah di ujung depan perahu itu pun dianggap sebagai aura framing atau istilah yang ramai di kalangan Gen Z dan generasi Alpha sebagai sebuah tindakan keren. Sejumlah warganet pun tidak mau kalah untuk meniru, termasuk warganet dari mancanegara. Pacu jalur adalah salah satu tradisi balapan ikonik yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Jalur adalah sebutan untuk perahu panjang berukuran hingga 40 meter yang berlomba. Sementara bocah yang kerap berada di posisi paling depan perahu dikenal dengan sebutan anak coki atau tukang tarik yang bertugas menjaga kekompakan dan memotivasi para pendayung. Kami pun berkesempatan mengikuti kiprah bocah cilik Togak Luan atau penari perahu pacu di desa Pintu Gobangkari, Kabupaten Kuantan Singingi Riau yang lokasinya ditempuh selama 5 jam dari Pekanbaru. Salah satunya adalah Ryan Arkandika yang telah menjadi penari di atas perahu pacu sejak tahun 2023. Bocah laki-laki yang bercita-cita menjadi tentara ini mengenal pacu jalur dari ayahnya yang merupakan tukang pacu atau pendayung. Bocah 11 tahun ini melatih tariannya secara otodidak dengan melihat pertandingan pacu jalur di YouTube serta melihat kakaknya yang dulu juga menjadi bocah Togak Luan. Bisa keseimbangan dan lama-lama bisa. Dukungan orang tua menjadi penyemangat Ryan saat melakukan aksinya di ujung perahu. Orang tuanya sendirilah yang bertugas membagi waktu Ryan bermain, berlatih, dan bersekolah. Sedari kecil, anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Jupriyono dan Rani Ridawati ini sering dibawa melihat ayahnya berlomba pacu jalur di Sungai Kuantan atau lebih dikenal dengan Sungai Tepian Narusa. Karena latihannya di sore hari, jadi tidak mengganggu ke sekolah. Ikut ayahnya gitu. Ayahnya latihan dia ikut. Kayaknya melihat ayahnya ikut bermain, ya Iya. tertarik gitu. Dari kecil cita-cita ingin jadi penari jalur. Tidak sembarangan anak yang dapat mengambil peran sebagai bocah penari. Pelatih tim jalur Tuah Kogi Dubalang Gajo, Didi mengatakan tidak hanya pandai berenang, sang bocah juga harus memiliki mental dan mampu menjaga keseimbangan berdiri di ujung perahu berukuran 25 cm. Sementara koreografi tarian merupakan inisiatif anak yang tidak pernah diajarkan. Meski begitu, tarian ini mampu membangkitkan semangat para pendayung saat pertandingan. Jika jalur kemasukan air atau perahu berada di belakang lawan, bocah cilik Togak Luan akan terjun ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Kalau menari itu bang, bawaan dia tuh bang, keberanian dia untuk berdiri di haluan jalur. Untuk melatih mentalnya seperti apa bang? Yang pertama bang, mental tuh terbangun dari dia sendiri bang, sanggup dia untuk berenang kalau terjun dari jalur, berani dia untuk bisa lah berenang, tapi dan dia ada siap untuk jadi tukang tari. Pacu jalur Kuantan Singingi merupakan tradisi yang syarat akan sejarah. Salah satu pengamat budaya di Kabupaten Kuantan Singingi, Muhammad Gendi mengatakan, pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Riau ini pertama kali diperkenalkan pada zaman penjajahan Belanda. Pacu jalur awalnya digelar untuk memeriahkan acara ulang tahun Ratu Belanda saat itu, Ratu Wilhelmina. Kebiasaan ini menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten Singingi dan dipertahankan hingga saat ini. Satu jalur atau perahu ditumpangi 61 orang. 58 orang diantaranya bertugas sebagai pendayung, 1 orang berdiri di bagian depan sebagai penyimbang serta petunjuk arah atau dikenal dengan Togak Luan, 1 orang berdiri di bagian tengah sebagai pemegang komando atau dikenal dengan tim Boruwong, dan 1 orang berdiri di bagian belakang sebagai pemberi aba-aba yang dikenal dengan tukang onjai. Dimulai di start itu anak tukang tari itu kadang-kadang melihat belakang, menengok kondisi tukang dayung, memberi semangat tukang dayung. Bahasanya begini,
tambah. Itu bahasanya tukang tari ke anak pacu. Apabila jalurnya sudah mendahului lawan, itu anak pacu, anak tukang tari itu sudah menghadap ke depan. Kalau sudah berdiri tukang tari itu tandanya sudah mendahului jalur lawan. Itu tanda-tanda. Setiap bulan Agustus, pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi menggelar Festival Pacu Jalur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta akan memperebutkan uang ratusan juta rupiah serta piala bergilir yang disiapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demi melatih kekompakan tim Pacu Jalur, pemerintah daerah mengadakan perlombaan sebanyak 4 kali di tingkat kecamatan atau disebut rayon sebelum acara puncak diadakan. Aulia Ronitua, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau.